Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Matfis Ceria. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang turunan parsial. Pada dasarnya turunan parsial itu sama dengan turunan biasa. Perbedaannya, kalau pada turunan biasa variabel yang terlibat hanya satu variabel saja. Adapun turunan parsial terdiri dari minimal dua variabel yang digunakan, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Kemudian konsep turunannya sama dengan konsep turunan biasa. Jadi untuk turunan parsial, sini kita lihat definisinya. Turunan pertama terhadap X, maka variabel yang lain selain X dianggap sebagai konstanta. Nah, bisa ditulis seperti ini ya. Nah, adapun ini bacanya do ya, do Z per do X, atau bisa juga ditulis dengan fx seperti ini ya. Nah, ini konsep turunan biasa konsepnya, cuman dia melibatkan dua variabel. Kalau di sini dua ya, X dan Y, bisa 3 bisa 4. Kemudian definisi yang kedua, kalau yang pertama ini turunan terhadap X, maka Y nya dianggap sebagai konstanta. Definisi yang kedua, turunan terhadap Y, maka X nya dianggap sebagai konstanta. Ditulis seperti ini, do Z per do Y, atau Fy. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita akan menentukan do Z per do X dan do Z per do Y dari fungsi Z sama dengan 2x kuadrat plus 3x pangkat 4 kali Y pangkat 3 dikurang XY. Nah, yang pertama kita akan turunkan terhadap X dulu ya. Ingat tadi definisinya, ketika kita menurunkan terhadap X, maka variabel yang lain dianggap sebagai konstanta. Kita turunkan. Nah, sekarang turunan dari 2x pangkat 2 kan hasilnya sama dengan 4x. Kemudian turunan terhadap 3x pangkat 4. Jadi Y pangkat 3 di sini konstanta ya. Abaikan saja ya. Jadi kita fokus ke 3x pangkat 4. Kita turunkan. Hasilnya 12x pangkat 3. Kemudian di sini ada x kali Y. Nah, Y-nya juga kita abaikan dulu ya. Nanti kita tulis ulang. Kemudian turun dari x adalah 1. Sehingga hasilnya seperti ini. 4x plus 12x pangkat 3 kali Y pangkat 3 dikurang Y. Hasil turunan terhadap x. Berikutnya kita akan mencari do Z per do Y. Do Z per do Y berarti turunan terhadap Y dan X-nya dianggap sebagai konstanta. Kita lihat di sini ada 2x pangkat 2. Di sini tidak ada variabel Y ya, maka 2x pangkat 2 ini dianggap sebagai konstanta. Berdiri sendiri ya. Konstanta jika diturunkan maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian sebelahnya ada x pangkat 4. X pangkat 4 ini dianggap sebagai konstanta. Nah, maka yang kita turunkan hanya si Y-nya saja. Y pangkat 3 kalau diturunkan hasilnya 3Y kuadrat. Nah, 3Y kuadrat ada 3 dikalikan yang 3 yang ini hasilnya 9. Jadinya ya 9Y kuadrat. Adapun yang sebelahnya X ini dianggap sebagai konstanta. Kita turunkan Y-nya ya, turun dari Y sama dengan 1. Sehingga hasil turunannya adalah X-nya saja yang tersisa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 0 ditambah 9x pangkat 4 ya, dikali Y kuadrat dikurangi dengan X. Nah, maka hasil akhirnya seperti ini. Kita lanjut soal nomor 2. Diberikan fungsi Z sama dengan X kuadrat Y per X min Y kuadrat. Kita akan menentukan do Z per do X dan do Z per do Y. Untuk do Z per do X, jika kita menurunkan terhadap X, maka Y dianggap sebagai konstanta. Kita lihat bentuk fungsinya.
Ini di pembilang ada variabel X, di penyebut ada variabel X. Ini kita bisa menggunakan bentuk U per V. Nah, berarti kita misalkan pembilang dengan U ya, penyebutnya dengan X min Y kuadrat. Kemudian kita turunkan, turunan dari U-nya adalah U aksen sama dengan 2XY. Nah, Y ini adalah konstanta yang dia bentuk perkalian, maka konstantanya ditulis ulang atau Y-nya ditulis ulang. Nah, sehingga yang kita turunkan adalah X kuadrat. Turunan X kuadrat adalah 2X. Kemudian untuk V-nya kita misalkan dengan penyebut yaitu X min Y kuadrat. Karena diturunkan terhadap X, maka Y-nya konstanta. Nah, ini bentuk pengurangan, maka konstanta jika diturunkan hasilnya 0. Sehingga V aksen sama dengan turunan dari 1 adalah, turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari Y kuadrat adalah 0. Jadi V aksennya sama dengan 1. Selanjutnya kita bisa substitusi U aksen V, terus V aksennya ke dalam rumusnya. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara kali ke dalam ya 2XY-nya, maka kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, sekarang ada bentuk yang sama X kuadrat Y. Kita bisa mengurangkan, jadi hasil dari turunan dou Z per dou X adalah ini ya. Kemudian kita akan menentukan dou Z per dou Y. Jika diturunkan terhadap Y, maka X-nya konstanta. Sekarang kita lihat bentuk fungsi Z-nya. Di pembilang ada Y, di penyebut juga ada Y. Berarti kita bisa menggunakan bentuk U per V. U per V, jadi kita misalkan U-nya adalah pembilang X kuadrat Y, kemudian V-nya adalah X min Y kuadrat. Kita turunkan dulu U-nya, hasilnya adalah X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena ini bentuk perkalian. Nah, X kuadratnya ditulis ulang, terus turunan dari Y adalah 1. Kemudian kita misalkan penyebutnya dengan X min Y kuadrat. Nah, karena ini diturunkan terhadap Y, maka X-nya konstanta. Untuk pengurangan, konstanta diturunkan hasilnya 0. Sekarang kita turunkan Y kuadrat, hasilnya min 2Y ya. Kemudian baru substitusi ke rumusnya. U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Ini U aksennya, ini V aksen U. Ini V kuadrat. Kita kalikan ke dalam U aksennya. Kemudian kita peroleh ini ya. Terus ada bentuk yang sama yaitu X kuadrat Y kuadrat. Nah, boleh kita jumlahkan. Min X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X Y kuadrat. Nah, hasilnya ini. Nah, inilah hasil dari turunan Z terhadap Y. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sama dengan soal sebelumnya. Kita akan menentukan dou Z per dou X dan dou Z per dou Y. Kita tentukan dulu dou Z per dou X-nya. Sekarang kita perhatikan fungsinya ya. Fungsinya adalah Z sama dengan X kuadrat Y min dikali sin 3X ditambah 3Y cos X. Bentuk yang di kiri ya, ini bentuk perkalian antara X kuadrat Y pangkat 3 dan sin 3X. Karena diturunkan terhadap X, maka Y pangkat 3 ini konstanta, nanti tinggal ditulis ulang. Kemudian di sini ada X kuadrat sama sin 3X. Nah, ini bentuk perkalian, maka kita bisa menggunakan rumus U kali V. U aksen V ditambah V aksen U. Adapun bentuk yang 3Y cos X, karena diturunkan terhadap X, maka 3Y konstanta. Nah, berarti yang kita perhatikan adalah cos X-nya aja. Kita turunkan cos X-nya. Turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Jadi kita misalkan U-nya dengan X kuadrat Y pangkat 3. V-nya adalah sin 3X. Diturunkan U-nya jadi turunan dari X kuadrat kan 2X ya. Y pangkat 3 konstanta, maka ditulis ulang karena bentuknya perkalian. Kemudian V-nya adalah sin 3X. Turunan dari 3X adalah, nah, langkahnya pertama kita turunkan dulu sin-nya. Turunan sin-nya adalah cos. Kemudian kita turunkan lagi 3X ya. Turunan 3X adalah 3. Dapatlah hasilnya 3 kali cos 3X. Nah, bentuk ini kita substitusi ke rumusnya.
substitusi ke rumusnya, dapatlah ini sebagai U aksennya, ini V aksen, ini V aksen, ini U ya. Nah, setelah itu ini baru yang sebelah kiri, yang X kuadrat Y pangkat 3 sin 3X. Selanjutnya kita turunkan 3Y cos X. Nah, karena diturunkan terhadap X, maka 3Y konstanta. Turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya. Nah, dapatlah hasil turunan dari Z terhadap X adalah bentuknya ini. Selanjutnya kita tentukan turunan Z terhadap Y. Maka X-nya dianggap sebagai konstanta. Sekarang kita lihat bentuknya. Nah, di sebelah kiri ada Y pangkat 3, di sebelah kanan ada 3Y. Ini X kuadrat sama sin 3X, berarti dia konstanta ya. Kemudian yang bentuk yang di sebelah kanan, ini cos X, ini kita anggap sebagai konstanta. Berarti yang kita perhatikan hanya dua ya, yaitu Y pangkat 3 sama 3Y. Kita turunkan. Turunan dari, nah untuk bentuk yang ini tidak menggunakan U kali V ya, karena hanya bentuk Y pangkat 3 saja yang diturunkan. Adapun X kuadrat sama sin 3X ini konstanta. Tulis ulang, kemudian turunan dari 3Y, Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Turunan dari 3Y adalah 3. Nah, sehingga kita sederhanakan bentuknya, dapatlah hasilnya ini untuk turunan Z terhadap Y. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada Z sama dengan X pangkat 2Y. Nah, untuk bentuk ini, bentuk variabel dipangkatkan dengan variabel lagi ya. Jadi untuk mempermudah, kita bisa menambahkan di ruas kiri dan ruas kanannya itu len ya. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menggunakan sifat logaritma. Nah, sifat logaritma bentuknya A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, jadi pangkat 2Y ini kita pindahkan ke depan ya, ke kiri. Y sama dengan len Z sama dengan 2Y len X. Nah, langkah berikutnya baru kita menentukan do Z per do X dan do Z per do Y. Yang pertama kita tentukan dulu do Z per do X. Nah, caranya ini len Z untuk turunan dari len X misalnya ya. Len X itu sama dengan 1 per X dikali dengan dx. Nah, turunan dari len Z sama dengan 1 per Z dikali dengan do Z. Nah, seperti ini ya. Jadi jika diturunkan terhadap X, maka Y-nya dianggap sebagai konstanta. Turunkan len Z-nya, jadinya 1 per Z dikali do Z. Jadi turunkan dulu terhadap len-nya, kemudian turunkan lagi terhadap si Z. Nah, berikutnya karena 2Y ini dianggap sebagai konstanta, maka kita yang diperhatikan adalah len X-nya aja. Turunan dari len X adalah 1 per X, turunan dari X adalah dx. Nah, sehingga dx-nya jadi kedua rusnya kita bisa bagi dengan dx, kemudian Z ini kita bisa kalikan ke kanan. Ini dapatlah seperti ini. Nah, sekarang di sini masih ada variabel Z. Nah, jadi berikutnya kita ganti Z-nya dengan Z yang diketahui di awal. Z-nya sama dengan X pangkat 2Y. Nah, kita ganti dengan X pangkat 2Y. Nah, jadi dapatlah seperti ini ya. Jadi 2Y per X dikali X pangkat 2Y. Nah, kemudian X-nya kita pindahkan dari penyebut, kita jadikan pembilang dengan pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Nah, sehingga jadinya 2Y dikali dengan X pangkat 2Y dikurang 1. Nah, ini turunan dari do Z per do X. Adapun cara lain, kita bisa langsung sebenarnya ya. Kita bisa langsung menggunakan rumus turunan. Rumus turunan biasa. Nah, Y sama dengan X pangkat N. Jadi DY sama dengan N dikali X pangkat N min 1 dx. Jadi pangkatnya diturunkan, terus pangkatnya dikurang 1. Nah, ini bisa menggunakan ini ya untuk do Z per do X. Kenapa bisa menggunakan ini? Karena 2Y ini konstanta. Nah, kita lihat N ini, N-nya juga konstanta. Jadi diturunkan, pangkatnya diturunkan, terus pangkatnya dikurang 1. 2Y diturunkan, terus 2Y-nya pangkatnya dikurang 1. Nah, ini hasilnya.
Jadi 2Z per 2X sama dengan 2Y dikali X pangkat 2Y min 1. Nah, untuk penurunan 2Z terhadap Y, kita bisa menggunakan bentuk ln Z sama dengan 2Y ln X. Jadi tidak bisa menggunakan turunan biasa, karena posisi variabel Y itu posisinya sebagai pangkat. Adapun posisi X ini sebagai konstanta. Jadi kita hanya bisa menggunakan bentuk yang ini ya, setelah kita tambahkan ruas kiri dan kanannya dengan ln, kemudian menggunakan sifat logaritma. Ini diturunkan sama seperti turunan 2Z per 2X yang ini. Nah, kita turunkan, ln Z diturunkan ya, jadi turunan ln Z hasilnya per Z, turunan dari Z itu 2Z. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian 2Y ini ya yang diturunkan. Adapun ln X ini adalah konstanta, tinggal ditulis ulang aja ya. Nah, turunan dari 2Y adalah 2 2Y. Nah, jadi kedua ruas dibagi dengan 2Y, kemudian Z-nya dikalikan ke kanan. Sehingga bentuknya 2Z per 2Y sama dengan 2 ln X kali Z. Nah, sekarang kita ganti Z-nya dengan Z yang diketahui di soal, yaitu X pangkat 2Y. Nah, sehingga bentuknya seperti ini.